Selamat malam. Kembali lagi di Podcast AI213, podcast yang akan menemanimu menjelajahi sisi tergelap dari tempat-tempat yang katanya biasa, tapi diam-diam menyimpan misteri yang luar biasa. Dan seperti biasa, kalian ditemani aku, Diana, dan partner hororku yang sudah nggak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan? Iya, gue sendiri, Ican. Dan malam ini kita akan membahas satu tempat yang sering banget jadi destinasi wisata. Tapi nggak banyak yang tahu kalau tempat ini juga menyimpan mitos dan misteri yang bisa bikin merinding. Kita lagi ngomongin Gunung Tangkuban Perahu. Gunung legendaris yang erat banget sama cerita Sangkuriang. Tapi siapa sangka di balik cerita rakyat yang sering diceritain anak-anak, tersimpan kisah-kisah gaib yang sampai sekarang belum bisa dijelasin logika. Betul banget. Kalau kalian pikir Gunung Tangkuban Perahu itu cuma tentang kawah, belerang, dan foto-foto estetik, kalian salah besar. Kita udah riset cukup dalam, ngobrol sama warga sekitar, dan kumpulin cerita-cerita yang gak pernah sampai ke berita. Cerita-cerita ini biasanya cuma beredar dari mulut ke mulut. Dan malam ini kita bakal buka semuanya buat kalian. Sambil kita cerita, kalian bisa sambil ngebayangin sendiri ya, gimana suasana di sekitar gunung itu saat matahari mulai tenggelam, kabut turun, dan hawa jadi makin dingin. Dan buat yang pernah kesana, mungkin kalian pernah ngalamin kejadian-kejadian aneh juga, atau malah ngerasa ada sesuatu yang ngikutin. Nah, malam ini kita bahas sampai ke akarnya. Oh iya, sebelum makin jauh, aku mau ucapin selamat datang juga buat para pendengar baru kita. Terima kasih udah klik podcast ini. Selamat datang di dunia gelap versi @podcast AI213. Podcast ini bukan sekadar tempat cerita horor, tapi juga tempat kita mikir bareng tentang apa yang sebenarnya ada di balik dunia yang kita lihat. Dan buat para pendengar lama, terima kasih udah setia ngikutin perjalanan mistis kita dari gunung ke gunung, dari desa ke desa, dari cerita ke cerita. Dari Gunung Salak, Burangrang, sampai sekarang Tangkuban Perahu, dan kita belum selesai. Masih banyak yang belum terungkap. Dan ngomongin Tangkuban Perahu, Bang, kamu tahu nggak sih, waktu aku riset tempat ini, aku nemu banyak banget laporan tentang orang hilang, suara gamelan dari tengah kawah, bahkan yang katanya sempat masuk ke lorong waktu. Gue juga nemu. Gila sih. Kayaknya gunung ini bukan cuma tempat liburan, tapi juga pintu ke dimensi lain. Dan kebanyakan orang datang ke sini cuma untuk selfie sama kawahnya. Padahal tempat ini punya aturan tak tertulis. Dan kalau dilanggar, katanya bisa kena akibat. Bener. Di episode ini kita nggak cuma cerita ulang mitos, tapi juga ngangkat kisah nyata dari orang-orang yang pernah ngalamin sendiri. Bahkan ada yang sampai trauma dan nggak berani naik gunung lagi. Jadi, buat kamu yang lagi dengerin di kamar sendirian, matiin lampunya, pasang headset. Karena cerita-cerita ini bukan sekadar hiburan. Bisa jadi mereka denger juga. Woi, serem amat. Tapi serius, kita bakal mulai segmen pertama dengan sejarah dan aura sakral gunung ini. Karena tanpa itu, kita nggak akan ngerti kenapa tempat ini bisa jadi sedalam itu mistisnya. Siap. Yuk kita mulai perjalanan malam ini ke balik legenda. Selamat datang di Gunung Tangkuban Perahu. Kita mulai segmen pertama ini dengan membahas sesuatu yang kayaknya udah dikenal banget, ya, yaitu legenda Sangkuriang. Tapi kali ini kita kupas dari sisi yang lebih kelam. Iya, karena ternyata di balik kisah cinta terlarang antara ibu dan anak itu, ada lapisan-lapisan mistis yang dipercaya oleh masyarakat sekitar masih terus berdenyut di Gunung Tangkuban Perahu. Kalau menurut cerita turun-temurun, gunung ini terbentuk dari perahu yang ditendang sama Sangkuriang gara-gara cintanya ditolak, kan? Yap, dan di versi aslinya, Dayang Sumbi bukan cuma tokoh ibu. Dia dianggap sebagai perwujudan dari kekuatan gaib perempuan Sunda kuno. Dia punya kesaktian dan aura yang bikin banyak orang percaya dia bukan manusia biasa. Bener. Bahkan ada yang percaya kalau Dayang Sumbi itu titisan dari alam halus. Makanya tempat-tempat yang diyakini pernah jadi meditasi atau tempat tinggalnya dianggap keramat sampai sekarang. Salah satunya adalah Kawah Ratu. Warga sekitar percaya kalau kita kesana dengan hati yang kotor, niat buruk atau meremehkan tempat itu,
bisa pulang dalam keadaan gak utuh. Gak utuh secara fisik, mental, bahkan jiwa. Iya, ada kisah dari seorang pemandu lokal yang cerita ke kita. Dia pernah bawa tamu yang sengaja coba mediasi sambil mabuk. Hasilnya, si tamu katanya hilang selama hampir 2 jam. Tapi orang-orang di sana bilang dia cuma duduk diam di batu sambil menatap kosong. Dan waktu sadar, dia nangis. Katanya dia ngerasa ditarik masuk ke dalam kabut, dipanggil suara perempuan, dan dibisikin kata-kata aneh yang gak bisa dia ulang. Nah, kalau kita tarik ke sejarah, banyak ahli budaya Sunda yang bilang kalau tempat ini dari dulu udah jadi lokasi ritual. Bahkan sebelum Islam masuk ke tanah Jawa Barat, kawasan ini digunakan sebagai tempat persembahan untuk Dewi Padi. Dan yang menarik, sampai sekarang pun masih ada laku ritual diam-diam yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Biasanya malam Jumat Kliwon, atau pas tanggal Jawa tertentu. Lu pernah denger nggak ritual ngasrep kawah? Itu yang katanya para pelaku ritual jalan kaki muterin kawah tengah malam sambil membawa sesajen dan kumpul. Pernah. Dan konon, siapapun yang berhasil selesaikan ritual itu tanpa gangguan bakal dapat penglihatan gaib. Tapi, risikonya besar banget. Ada juga yang bilang, ritual itu bisa menghubungkan kita sama roh leluhur. Atau malah sesuatu yang lebih gelap. Serem juga ya. Tapi menarik. Apalagi kalau kita lihat gunung ini bukan cuma dari sisi legenda, tapi energi yang menyelubungi daerah itu. Banyak orang sensitif bilang kalau aura Tangkuban Perahu itu berlapis. Di luar seolah tenang, tapi makin dalam makin berat, makin dingin, makin menyesakkan. Ada juga yang bilang bahwa di sekitar kawah ada semacam pintu gaib yang bisa muncul sewaktu-waktu. Dan kalau kita lewat di waktu dan frekuensi yang salah, kita bisa nyasar ke dimensi lain. Nah, itu mirip banget sama cerita missing time yang kita dengar dari pendaki minggu lalu. Dia cerita, jalan dari pos A ke pos B harusnya cuma 15 menit. Tapi waktu dia sadar, dia udah 3 jam di tempat yang sama. Dan gak ada jejak langkah balik, gak ada sinyal HP, gak ada suara alam. Sunyi banget. Dan katanya dia dengar suara perempuan menyanyikan tembang Sunda dari balik kabut. Dari sisi budaya, mungkin kita bisa bilang ini sugesti. Tapi kalau kesaksian datang dari puluhan orang yang berbeda, dengan cerita yang mirip-mirip, kita nggak bisa abaikan begitu aja. Makanya malam ini kita nggak cuma cerita, tapi juga ngajak kalian buat lebih menghormati alam, terutama tempat-tempat yang dari dulu dipercaya sakral. Karena alam itu bukan hanya tempat wisata, tapi juga punya jiwa. Dan jiwa itu bisa marah kalau kita sombong atau menganggap enteng. Selanjutnya, kita akan masuk ke segmen kedua, di mana kita bakal membahas kisah nyata dari para pendaki dan wisatawan yang menghilang atau mengalami hal-hal aneh di Gunung Tangkuban Perahu. Nah, setelah kita tadi ngobrolin sejarah dan aura mistis dari Gunung Tangkuban Perahu, sekarang kita masuk ke segmen yang lebih bikin bulu kuduk berdiri. Kisah-kisah nyata dari para pendaki, wisatawan, dan warga sekitar. Dan ini bukan cuma cerita 1-2 orang, ya. Tapi udah jadi semacam pola berulang. Hilang arah, waktu yang melambat, sosok penampakan, dan suara-suara yang nggak masuk akal. Dan ini bukan cuma cerita 1-2 orang ya, tapi udah jadi semacam pola berulang. Hilang arah, waktu yang melambat, sosok penampakan, dan suara-suara yang nggak masuk akal. Waktu dia dekati, bayangan itu perlahan jalan mundur ke dalam hutan. Tapi anehnya, jejak kakinya nggak ada. Dan waktu dia sadar, dia udah nggak tahu dia ada di mana. Semua jalur berubah. Dia cerita, waktu itu nggak ada sinyal, nggak ada suara, bahkan suara alam pun hilang. Dia ngerasa kayak masuk ke ruangan hampa yang padat dan dingin. Baru setelah baca-baca doa sambil jalan mundur, dia bisa kembali ke jalur awal. Dan ternyata kejadian kayak gitu sering banget dialami. Banyak pendaki yang merasa diputar-putar atau muter di tempat yang sama berulang-ulang, padahal udah jalan berjam-jam. Ada juga cerita dari rombongan mahasiswa. Mereka mendirikan tenda di area yang katanya aman. Tapi malamnya, mereka semua mimpi hal yang sama. Dikejar sosok tinggi besar bermata merah, dan tanah di sekitarnya tiba-tiba meleleh seperti kawah.
Yang lebih aneh, waktu mereka bangun, salah satu dari mereka hilang. Dan baru ketemu di pagi hari. Berdiri diam di dekat kawah, mukanya pucat, bajunya basah kuyup, padahal malam itu nggak hujan sama sekali. Pendaki itu nggak bisa bicara selama 3 hari. Cuman bisa menulis 1 kalimat di kertas. Dia memanggilku dari bawah. Merinding banget ya bang. Aku juga pernah baca testimoni dari salah satu porter lokal. Dia cerita, pernah nganter tamu dari luar negeri yang penasaran dengan energi spiritual kawah. Pas mereka sampai di titik yang katanya sering jadi pintu gaib, si bule ini mendadak kayak kesurupan. Dia ngomong bahasa Sunda halus, padahal katanya nggak bisa bahasa Indonesia sekalipun. Setelah sadar, dia nangis dan bilang ngerasa dirinya diminta tinggal oleh sosok perempuan berbaju putih yang senyum, tapi matanya kosong. Si porter langsung buru-buru turun. Itu mirip sama kisah warga sekitar juga. Ada satu warga tua, Pak Rukman, yang bilang, jangan sesekali bawa bunga kamboja putih atau menyebut nama-nama leluhur keras-keras dekat kawah, karena mereka akan datang. Katanya kalau udah datang, kita bakal merasa berat untuk pulang. Seolah ada energi yang menahan. Ada yang menyebutnya energi penunggu tanah. Mereka nggak suka didatangi orang sembarangan. Dan ternyata ada juga kisah tentang sosok anak kecil yang suka muncul saat kabut turun. Banyak pendaki yang lihat ada anak kecil lari-larian di jalur sempit. Tapi waktu dikejar, anak itu hilang begitu saja ke jurang. Salah satu pendaki, perempuan, cerita kalau dia sempat dituntun anak kecil itu. Ayo, tante, jalan ke sini, katanya. Untung dia sadar sebelum benar-benar ngikutin. Karena beberapa meter ke depan, itu jurang dalam banget. Banyak yang bilang anak kecil itu bukan makhluk jahat, tapi semacam penjaga wilayah. Kalau kita dianggap nggak sopan, dia bisa jahil. Tapi kalau kita punya niat baik, dia malah ngasih petunjuk keluar. Itulah kenapa banyak orang tua zaman dulu ngajarin, kalau di gunung atau hutan, jangan pernah bicara sembarangan. Karena yang dengar bukan cuma manusia. Semua kejadian ini mengingatkan kita bahwa Gunung Tangkuban Perahu bukan cuma tempat wisata atau mitos belaka, tapi juga rumah bagi entitas-entitas yang tak kasat mata, dan gak semua dari mereka suka dikunjungi. Dan buat kalian yang pernah naik ke sana, pernah ngalamin hal-hal aneh, atau bahkan hampir tersesat, coba tulis pengalaman kalian di komentar. Kita bakal bacain di segmen bonus selanjutnya. Tapi sebelumnya, kita akan masuk ke segmen 3, tempat kita akan membedah mitos-mitos gaib lain di sekitar kawasan ini, termasuk kaitannya dengan letusan misterius dan ritual-ritual tersembunyi. Kita masuk ke segmen yang menurut gue paling berat ya Din. Karena kali ini kita nggak cuma bahas pengalaman horor, tapi juga mitos-mitos gaib yang berkembang turun-temurun. Bahkan beberapa masih dilakukan diam-diam sampai sekarang. Bener bang, Gunung Tangkuban Perahu dari dulu dikenal sebagai salah satu tempat pemujaan gaib yang tidak diumumkan ke publik. Banyak yang percaya ada titik-titik tertentu di sana yang menjadi gerbang ke alam lain. Salah satu mitos yang paling kuat adalah tentang Kawah Ratu. Katanya, kawah ini bukan sekadar fenomena geologi biasa, tapi tempat pertemuan antara dunia manusia dan dunia lelembut. Dan menurut legenda lokal, ada hari-hari tertentu di bulan Jawa, seperti malam Selasa Kliwon atau Jumat Legi, di mana kabut di kawah bisa membuka pintu lain. Banyak orang yang melakukan ritual di malam-malam itu. Ritualnya pun bukan sembarangan. Ada yang datang dengan membawa sesajen seperti kemenyan, bunga 7 rupa, bahkan potongan rambut atau kuku. Mereka percaya itu sebagai tumbal agar diberi kekuatan atau kelancaran hajat. Pernah ada cerita dari seorang pendaki yang gak sengaja masuk ke lokasi ritual itu. Dia ngelihat sekelompok orang berpakaian serba putih, duduk menghadap kawah, komat-kamit bacain sesuatu. Pas didekati, mereka hilang begitu saja ditelan kabut. Dan yang bikin merinding, setelah kejadian itu, pendaki tadi katanya sering mimpi suara orang memanggil dari arah kawah. Selalu bilang hal yang sama, kamu sudah melihat, sekarang kamu harus kembali. Ada juga mitos tentang pohon tua di jalur hutan arah utara kawah. Warga menyebutnya pohon Pangreu-reuhan. Konon, siapapun yang bersandar di pohon itu dengan niat buruk akan tersesat atau sakit. Tip, sebaliknya,
Kalau orang yang punya hati bersih dan tulus memohon, katanya bisa dapat wangsit atau pertanda lewat mimpi. Gak jarang ada orang yang datang hanya untuk semedi di bawah pohon itu selama 3 hari 3 malam. Masih tentang mitos, masyarakat Sunda tua juga percaya bahwa Tangkuban Perahu adalah tempat persemayaman makhluk tua berjubah merah yang hanya muncul saat angin barat bertiup kencang. Makhluk ini disebut-sebut sebagai penjaga pusaran. Dia muncul bukan untuk menakuti, tapi untuk menjaga agar manusia nggak melewati batas. Kalau udah muncul, pasti ada kejadian besar, seperti longsor, kabut aneh, atau letusan. Warga sekitar bahkan suka bilang, gunung ini bukan tidur, dia hanya diam mengamati. Maksudnya, kapanpun, kalau manusia bertindak ceroboh, dia bisa bangun dan menunjukkan kekuatannya. Salah satu kejadian yang banyak dihubungkan dengan hal gaib adalah letusan tahun 2019. Banyak dukun dan spiritualis bilang itu bukan murni fenomena alam, tapi reaksi terhadap energi manusia yang merusak wilayah sakral. Dan gak sedikit yang mengaku sempat melihat bayangan hitam raksasa berdiri di tengah kawah sebelum letusan. Sayangnya, gak semua orang bisa lihat, hanya mereka yang peka. Gue pernah diajak ngobrol sama salah satu tokoh adat di sekitar Lembang. Dia bilang, Gunung Tangkuban Perahu adalah keraton bagi para lelembut. Ada hierarki, ada aturan, dan manusia cuma tamu di sana. Makanya, kita sebagai pengunjung harus punya etika. Jangan sembarangan ngomong kasar, buang sampah, atau ambil sesuatu dari sana. Bahkan batu kecil pun dipercaya punya penunggunya. Ada ritual unik yang jarang dibahas. Ritual ngabekti ka gunung. Biasanya dilakukan oleh juru kunci, membawa air dari 7 mata air suci dan dipercikan di sekitar jalur kawah sebagai bentuk penghormatan. Ritual ini dipercaya bisa menetralisir energi negatif dari pendaki yang membawa niat buruk. Kalau ritual ini nggak dilakukan, beberapa titik di gunung bisa jadi liar. Artinya, lebih banyak penampakan dan kesurupan. Jadi, buat teman-teman pendaki yang mungkin penasaran, ingat, mitos ini bukan sekadar dongeng, tapi warisan budaya dan peringatan. Karena di tempat seperti Tangkuban Perahu, kadang yang tak terlihat lebih nyata dari yang terlihat. Dan semua ini membawa kita ke segmen selanjutnya, segmen 4, di mana kita akan bahas cerita warga lokal yang hidup berdampingan dengan penghuni tak kasat mata di sekitar Gunung Tangkuban Perahu. Siap merinding lagi? Kalau segmen sebelumnya kita udah bahas soal mitos dan ritual tersembunyi di Tangkuban Perahu, sekarang kita masuk ke cerita-cerita dari warga lokal yang hidupnya tiap hari berdampingan sama misteri gunung ini. Iya bang, banyak yang bilang semakin dekat tempat tinggal seseorang ke gunung ini, semakin sering juga mereka mengalami kejadian-kejadian aneh. Mulai dari suara-suara misterius, penampakan, sampai gangguan saat tidur. Salah satu warga yang gue temui, Pak Endang, udah tinggal di kaki Gunung Tangkuban Perahu selama 40 tahun. Beliau cerita, hampir tiap malam Jumat Kliwon, dia dengar suara tabuhan gamelan dari arah hutan, padahal nggak ada siapa-siapa di sana. Wah, itu mirip banget dengan cerita Bu Lilis yang tinggal di desa Cikole. Beliau pernah dengar suara tangisan anak kecil di belakang rumahnya sekitar jam 2 malam. Saat dicek, suara itu malah pindah ke atas pohon bambu. Gila ya. Dan warga sana tuh udah gak heran. Katanya, kalau suara tangisan atau gamelan itu muncul, itu artinya penghuni lagi gelar acara atau memperingati sesuatu. Tapi mereka gak ganggu kalau kita gak nyari masalah. Betul. Tapi ada juga cerita tentang seorang pedagang yang biasa keliling ke kampung-kampung kaki gunung. Waktu itu dia jualan malam-malam, dan tiba-tiba ada perempuan berkerudung putih beli dagangannya. Tapi kakinya nggak napak tanah. Wah, itu yang serem. Gue juga dengar cerita dari remaja setempat. Ada jalur pintas yang biasa mereka lewati untuk ke sekolah. Tapi tiap lewat situ, pasti ada sosok nenek-nenek yang berdiri diam. Anehnya, nenek-nenek itu nggak pernah berubah posisi dari hari ke hari. Kalau kata orang tua di sana, tempat-tempat tertentu di desa itu adalah wilayah tinggal makhluk halus yang sudah ada jauh sebelum pemukiman berdiri. Jadi, manusia yang datang harus tahu diri. Bener. Bahkan katanya ada jam malam tak tertulis di beberapa dusun. Lewat jam 9 malam, mereka nggak berani keluar rumah.
apalagi dekat hutan atau kebun kopi yang menghadap langsung ke lereng. Dan ada cerita populer juga soal pasar gaib di tengah hutan. Warga tertentu pernah tersesat dan melihat keramaian pasar di tengah malam. Tapi, semua penjual dan pembelinya nggak punya wajah. Seramnya lagi, makanan yang dibeli nggak ada rasanya. Yang lebih bikin merinding, orang yang pulang dari pasar itu katanya jadi lebih pendiam, lebih sering melamun. Bahkan ada yang jadi sakit dan gak bisa sembuh meski udah berobat kemana-mana. Cerita lainnya datang dari petani kebun teh. Mereka sering melihat jejak kaki kecil yang muncul tiba-tiba di jalur setapak. Kadang jejak itu melingkar dan berhenti di satu titik, tapi gak ada siapa-siapa di sekitarnya. Dan lo tahu gak, Din? Ada juga kisah anak kecil yang menghilang selama 2 hari di hutan. Tapi waktu dia ditemukan, dia bilang dia cuman main sebentar sama teman-teman di bawah pohon besar. Katanya temannya itu pakai baju putih dan gak pernah berkedip. Astaga, itu udah masuk ranah dimensi lain, Bang. Dan warga sekitar percaya kalau anak kecil disukai oleh makhluk penunggu, bisa saja dibawa ke alam mereka kalau kita gak cepat-cepat jemput secara spiritual. Makanya, di desa situ masih sering dilakukan ritual ruat bumi, semacam doa bersama dan penyucian tempat tinggal agar gak mudah diganggu oleh energi buruk atau makhluk tak kasat mata. Pak RT di desa Ciater pernah bilang, banyak warga baru yang pindah ke situ dan kemudian sering kesurupan atau bermimpi buruk. Setelah mereka ikut ruatan, semuanya pelan-pelan membaik. Dan ruatannya bukan cuma pakai doa-doa, tapi juga harus ngasih sesaji ke beberapa titik tertentu, kayak di batu besar, pohon tua, dan pancuran air dingin. Biasanya sesajinya bunga 7 rupa, dupa, dan air kembang. Cerita warga juga bilang, jangan pernah berani ngomong sembarangan di sekitar kebun kopi yang mepet lereng barat, karena itu area rawan gangguan. Banyak anak muda yang kesurupan di situ. Bahkan satu keluarga pernah pindah dari rumahnya yang dekat lereng karena tiap malam mereka dengar suara kursi ditarik sendiri, piring jatuh, sampai suara teriakan dari arah dapur. Tapi semua itu nggak bisa direkam atau dibuktikan secara logis. Wah, luar biasa banget ya kisah-kisah dari warga ini, Bang. Dan ini belum semuanya. Masih ada banyak cerita lain yang nggak bisa dicerna logika, tapi nyata terjadi. Nah, di segmen berikutnya kita bakal bahas Gak kerasa ya, Din. Kita udah ngobrol panjang banget dari sejarah, mitos, ritual, sampai kisah-kisah warga. Sekarang waktunya kita tarik napas dan refleksiin semua yang udah kita dengar tentang Gunung Tangkuban Perahu. Bener, Bang. Kalau dari semua segmen tadi, satu hal yang terus-terusan terasa tuh, aura gunung ini bukan cuma misterius, tapi juga sakral banget. Bukan cuma tempat wisata, tapi juga ruang yang menyimpan banyak cerita gaib yang nggak bisa diremehkan. Dan menurut gua, itu juga jadi pengingat bahwa alam, terutama gunung, bukan cuma benda mati. Dia punya energi. Kadang tenang, kadang marah. Tangkuban Perahu tuh ibarat penjaga sejarah dan roh masa lalu. Iya. Dan kita sebagai manusia modern kadang suka lupa bahwa tempat-tempat seperti ini punya aturan tak tertulis. Bukan soal percaya atau nggak percaya, tapi lebih ke menghormati dan menjaga. Gue inget banget kata-kata salah satu narasumber kita, Pak Endang. Kalau datang ke gunung, datanglah sebagai tamu, bukan sebagai pemilik. Itu sederhana, tapi dalam banget maknanya. Karena banyak kejadian aneh, bahkan hilangnya nyawa, yang berawal dari sikap sombong atau menganggap remeh tempat yang dianggap suci. Kita nggak bisa bawa ego kita ke tempat-tempat yang dari dulu udah jadi rumah buat makhluk lain. Dan makin kesini, gue jadi ngerasa hal-hal mistis itu bukan cuma sekadar cerita horor buat nakut-nakutin, tapi juga semacam alarm. Alarm bahwa ada yang harus kita jaga, ada batas yang jangan dilanggar. Betul, batas yang kadang nggak kasat mata. Tapi kalau kita peka, kita bisa merasakannya. Dan gunung ini, dari cerita warga, pengalaman pendaki, sampai ritual adat, semuanya saling menguatkan. Lo sendiri, Din, ada nggak pelajaran yang paling membekas dari semua cerita yang udah kita bahas di episode ini? Buat aku pribadi, pelajaran paling kuat adalah pentingnya menghargai ruang yang tak terlihat. Kita sering fokus sama dunia nyata, padahal dunia lain itu nyata juga buat mereka yang mengalaminya. Wah, keren. Kalau gue sih,
makin yakin kalau kita manusia tuh cuma sebagian kecil dari kehidupan di dunia ini. Alam punya caranya sendiri buat mengingatkan, bahkan tanpa kata-kata. Setuju banget. Dan satu hal lagi, mitos itu bukan berarti bohong. Kadang mitos adalah bentuk lain dari peringatan yang dibungkus cerita, supaya nggak mudah dilupakan. Iya, dan uniknya, semakin kita gali mitos-mitos ini, semakin kita sadar kalau budaya lokal tuh kaya banget, penuh makna dan filosofi, dan juga membuat kita lebih rendah hati, bahwa ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan logika, tapi kita harus tetap menghormatinya. Gue pribadi makin pengen belajar lebih dalam tentang tempat-tempat lain yang punya energi dan kisah seperti ini. Karena dari sinilah kita bisa paham bahwa Indonesia tuh bukan cuma kaya alamnya, tapi juga spiritualitasnya. Dan melalui podcast ini, semoga para pendengar juga dapat perspektif baru. Bukan sekadar takut karena cerita hantu, tapi juga rasa ingin tahu dan rasa hormat terhadap alam. Yoi, semoga apa yang kita angkat di episode ini bisa bikin kita semua jadi lebih bijak, terutama saat menjelajahi tempat-tempat yang dikelilingi misteri, seperti Tangkuban Perahu. Terima kasih juga buat semua yang udah dengerin dari awal sampai segmen terakhir ini. Kalian luar biasa banget. Jangan lupa, tetap jaga sikap kalau suatu saat kalian bertualang ke tempat-tempat sakral. Dan seperti biasa, buat kalian yang suka sama cerita horor misteri yang mendalam seperti ini, support kita terus ya. Yap, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel YouTube kita @podcastai23 biar kalian gak ketinggalan episode-episode horor kita selanjutnya. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya. Salam mistis.